Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid. Kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Juga tadi diawali dengan berbuka puasa sunnah Senin Kemis bersama. Maka teriring doa teruntuk para muhsinin, para agniya, para donatur. Allahumma at'in man at'amani wa asqi man sqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dari infak, sedekah, makan dan minum yang kemudian dihidangkan untuk menu berbuka puasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan balasan kebaikannya, karena ini masih di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana setiap kebaikan, amal saleh, ibadah, pahala dan balasan kebaikannya ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah permudah segala urusan-urusannya, dan Allah kabulkan hajat, keinginan, harapan, cita-citanya, dan semoga senantiasa diliputi kebaikan dimanapun berada, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi terkait dengan zikir, kemudian keutamaan daripada zikir itu sendiri, dan nanti akan kami akhiri dengan beberapa zikir perlindungan atau beberapa zikir penjagaan, supaya kemudian kita senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari racun, dari segala keburukan, dari segala kejahatan, baik kejahatan manusia ataupun kejahatan syaitan, dan juga supaya kemudian kita ini dilindungi dari Allah dari yang namanya sihir dan sejenisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ta'rif atau definisi dari zikir. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, zikir adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan mempelajari ilmu, mengajarkannya, amar ma'ruf nahi munkar, maka itu juga termasuk zikrullah.
Kemudian di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya zikir adalah pujian kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya yang baik, kenikmatan yang diberikan, dan nama-namanya. Maka kesimpulannya, zikir adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan dihayati oleh hati berupa pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Ini kan sebetulnya masih ada kaitannya dengan kemarin ya, ketika kemudian kita atau kami sampaikan terkait dengan amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin kami sampaikan adalah kurban. Ya, kurban, di mana kurban ini satu akar kata dengan qarib yang artinya dekat, sehingga kurban ini merupakan ibadah yang akan bisa sangat mendekatkan atau lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di antara atau amal ibadah lain, amalan atau ibadah lain yang bisa sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pujian dan pujaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan zikir lebih utama daripada doa. Ya, karena zikir berarti memuji Allah, sedangkan doa hanya berisi permintaan hajat seorang hamba. Baik, banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surah Al-Ahzab ayat ke-41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan berzikir yang banyak. Ini perintahnya Allah langsung, supaya kemudian kita ini banyak zikirnya, supaya lisan ini itu banyak zikirnya, zikran katsira. Kemudian di surah Al-Ankabut ayat ke-45, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir adalah amalan yang paling besar. Zikir adalah amalan yang paling besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Ya. Dua kalimat yang ringan di lidah, ya, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, inilah dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat timbangannya di yaumil mizan. Dan ini merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yulhumuna at-tasbiha wal hamda kama tulhumunan nafasa. Para penghuni surga itu diilhami Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian diilhami Allah kemampuan bernafas. Jadi ciri dari penghuni surga itu adalah mereka yang banyak bertasbih dan banyak bertahmid, atau
ringkasnya atau sederhananya, penghuni surga itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mulianya zikir. Ya, mulianya zikir adalah salah satu ibadah yang masih dilakukan oleh para penghuni surga di dalam surga. Luar biasa ya. Amalan atau ibadah dari zikir merupakan amal ibadah yang masih dilakukan oleh para penghuni surga. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah keutamaan dari zikir. Banyak sekali keutamaan berzikir, bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib menyebutkan ada kurang lebih 100 keutamaan zikir. Di antara keutamaannya ya, tentunya tidak mungkin kami sampaikan semuanya. Yang pertama, zikir menjadikan seseorang tidak sibuk dengan melakukan dosa lisan. Dengan kita ini banyak zikir, dengan lisan ini senantiasa basah dengan zikir, maka itu menjadi apa? Menjadikan seseorang ini tidak tersibukkan dengan dosa lisan, meminimalisir dosa lisan. Yaitu dengan cara banyak berzikir. Dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bi ma'rufin au nahyun an munkarin au zikrullah." Semua perkataan manusia tercela dan berpotensi tidak menyelamatkannya, kecuali apa? Satu, perkataan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua adalah zikrullah. Inilah perkataan yang tidak tercela. Selain daripada itu tadi, selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, selain daripada nasihat-menasihati dalam kebenaran, selain daripada kemudian berzikir kepada Allah, maka semua perkataan itu tercela dan berpotensi tidak menyelamatkannya. Jadi keutamaan zikir yang pertama adalah meminimalisir dosa lisan. Kemudian yang kedua, zikir menjadikan kita ini senantiasa mengingat Allah. Dan kalau kita ingat Allah, berarti Allah pun juga akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Ya. Kalau kita banyak mengingat Allah, maka Allah akan juga banyak mengingat kita. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pengen senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepadanya. Bahkan kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang lebih sibuk mengingatku daripada memohon kepadaku. Tadi ya disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang di awal saya sampaikan bahwasanya zikir ini lebih utama daripada doa mas'alah, kan itu. Nah, barang siapa yang lebih sibuk mengingatku, lebih sibuk berzikir daripada memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya hal yang lebih utama, hal yang lebih baik dari yang kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Jadi kalau kita punya hajat, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya permohonan, selain daripada kemudian tentunya ud'uuni astajib lakum, kita sampaikan itu kepada Allah, kita mohonkan itu kepada Allah, kita panjatkan itu semuanya kepada Allah, tapi setelah itu banyak-banyak berzikir. Nah, sebab kadang kita ini banyak mintanya, sedikit zikirnya, kan itu. Ya, kadang kita ini banyak menuntut, banyak meminta, banyak memohon kepada Allah, tetapi apa? Sedikit zikirnya. Sama kasusnya orang pengen banget minta syafaat dari Rasulullah.
Semoga aku mendapatkan syafaat uzma. Semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepadaku. Aku memohon syafaatmu ya Rasulullah, dan seterusnya. Tapi apa? Banyak minta syafaat, banyak bermohon syafaat, tapi sedikit sholawat. Ini ya lucu, Pak. Padahal mereka yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, mereka yang banyak sholawatnya. Nah, sama halnya tadi, jangan sampai kemudian kita banyak memohon kepada Allah, banyak menuntut Allah ini dan itu, tapi kemudian sedikit zikirnya. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang lebih sibuk mengingatku dengan berzikir daripada memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya hal yang lebih utama, yang lebih baik dari apa yang dia minta. Ini jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga zikir memberikan kelapangan dan ketenangan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang, tentram. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, masih banyak sekali keutamaan dari berzikir, diantaranya terkait dengan bala. Maka zikir ini dapat menolak bala. Dapat menolak bala. Kalau apa? Ma min abdin yaqul fi sabahi kulli yaumi wa masa kulli lailatin. Barang siapa seorang hamba, tidaklah seorang hamba membaca di waktu pagi dan sore apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Berapa kali dibaca? Salasa marratin lam yadurruhu syai'un. 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang dapat mencelakai bersama namanya apapun yang ada di bumi dan di langit, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, maka tidak akan terkena bencana apapun, tidak akan terkena musibah apapun, tidak akan terkena keburukan apapun, tidak akan terkena bala apapun. Gampang aja, ringan sekali loh. 3 pagi, 3 sore, bukan 300, 3. Nggak nyampe 5 menit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kalau kita baca nggak bikin kita terlambat kerja, Pak. Itu kalau kita baca nggak bikin kita terlambat sekolah. Itu kalau kita baca nggak bikin kita dagangannya jadi sepi. Nah, artinya waktu durasi yang dipakai untuk membaca tadi 3 kali itu tidak ada artinya, Pak. Paling berapa detik saja, kan itu. Nggak ada 1 menit, hanya berapa detik saja. Maka sempatkan itu.
Dan luar biasanya nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe 60 detik kan. Tapi luar biasanya kalau dia mau istiqomah baca pagi sorenya, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali pagi 3 kali sore, maka tidak akan ada bala, tidak akan terjadi pada dirinya. Allah akan selamatkan dia, Allah akan hindarkan dia dari bencana, dari musibah, dari keburukan, dari bala. Luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok pagi dan sore atau petang dan pagi? Karena Allah yang perintahkan. Yang pertama di surah Al-Ahzab ayat ke-41 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memuji Allah pagi dan petang. Kemudian di surah Ali Imran ayat ke-41, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyiyi wal ibkar, dan ingatlah Allah banyak-banyak dan tasbihlah di waktu petang dan pagi. Kemudian di surah Ar-Rum ayat ke-17, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Mengapa Allah memilih 2 waktu ini, waktu petang dan waktu subuh, waktu pagi? Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan 2 waktu ini karena mulianya waktu ini, dan 2 waktu ini adalah waktu yang mudah bagi seseorang untuk beribadah dan mengingat Allah. Kalau di siang hari sibuk kerja ya Pak, gitu ya. Jadi setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, atau setidaknya sebelum maghrib, atau kalau semisalkan nggak sempet dan sempetnya malam nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggalkan. Yang penting jangan ditinggalkan. Makanya kemarin kami bersama para pemuda, bersama para remaja, ada salah satu kegiatannya camping. Ya, camping di pantai. Ya, camping di pantai Pacitan. Kalau dakwahnya pemuda kan kalau dibawa ke masjid susah, Pak. Nah, maka biasanya ya dakwahnya harus dikemas sesuai dengan dunia mereka. Jadi tiap hari Sabtu itu saya sempatkan waktu setiap hari Sabtu setelah pengajian, ya sekitar jam 9 ke atas. Saya sempatkan waktu untuk ngumpul bareng bersama remaja di mana? Di Wedangan, Pak. Atau di Warmindo. Tiap hari Sabtu. Ngumpulin pemuda, ngumpulin remaja gitu, Pak. Ya ditraktir, Pak. Mereka kalau suruh bayar ya ini kan traktir. Di Wedangan, Wedangannya pindah-pindah nanti di Warmindo, sembari nanti kita sampaikan dakwah, kita sampaikan nasihat. Jadi pengajiannya nggak di masjid, pengajiannya di Wedangan, Pak. Tapi pengajian di Wedangan ya bukan innal hamdalillah nahmaduhu, enggak. Ya sembari makan, sembari mereka cerita, ngobrol, mereka curhat, laki perempuan. Terus nanti kita sampaikan nasihatnya gitu. Terus juga futsal, walaupun nafasnya sudah nafas tuang ya Pak Agung ya. Saya futsal paling nggak nyampe 1 ronde, wes. Ya sepenting ikut ya, buat syarat saja, nendang bola kan itu ya. Kemudian kadang kita bikin renang. Ya. Terus kemudian kemarin kita bikin camping di pantai. Jadi berangkatnya Jumat siang jam 1:30 berangkat sampai sana maghrib. Sampai sana maghrib, terus nanti semalam tidur di sana camping, terus nanti sebelum duhur jam 10 udah pulang.
Kan asik Pak, kalau camping di gunung udah biasa. Ini campingnya di pantai. Wah itu lebih syahdu Pak. Masya Allah. Lah begitu kemudian malam sampai sana, apakah langsung bangun tenda? Enggak. Kita kumpulkan di musola, kemudian kita sholat. Setelah sholat apa yang dilakukan? Saya tuntun mereka zikir sore. Kita tuntun zikir sore. Itu kan dakwah kan? Mengenalkan mereka zikir sore. Besoknya subuh dioprak-oprak lagi. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh apa? Zikir pagi. Bareng-bareng. Itu kita ajarkan. Kenapa? Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau di rumah kita ke wong tuane ya orang ngoyak-ngoyak itu loh Pak. Saya nggak yakin mereka itu kalau di rumah orang tuanya mengingatkan zikir pagi, zikir sore. Saya nggak yakin orang tua mereka juga ngoyak-ngoyak sholat jamaah. Saya nggak yakin itu. Karena saya tahu persis lingkungannya seperti apa. Yang sehingga dakwah itu nggak melulu pengajian, termasuk diantaranya mengenalkan kepada mereka zikir pagi dan zikir sore. Ketika mereka tanya untuk apa Pak Ustadz zikir inilah, kita jawab ini sebagai perlindungan, ini sebagai penjagaanmu, supaya kita ini di alam terbuka, bukan tempatnya kita, dan di sini mesti banyak penghuni dari makhluk yang tak tampak kasat mata. Maka daripada nanti pulang kamu ditempeli kan itu ya Pak ya, daripada nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi ini di laut ya. Maka kemudian kita zikir pagi dan zikir sore ya, sebagai perlindungan. Itu kalau dipraktekkan naik gunung itu kan enak Pak. Naik gunung, sebelum naik gunung kita zikir dulu, zikiran dulu ya. Sebab banyak orang, banyak kisah, banyak cerita mereka disesatkan di gunung, mereka hilang di gunung, mereka dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan banyak dari mereka yang diganggu oleh jin dan syaitan. Saya yakin karena memang lupa zikir mereka Pak. Mereka lupa berzikir. Padahal kalau kita lewat di jalan yang angker atau di tempat yang wingit, misalkan di gunung atau di laut, karena di gunung itu ada kerajaan sendiri, di laut ada kerajaan sendiri Pak. Ya. Kalau di laut itu terkenal dengan Ratu Kidul. Beda dengan Nyi Roro Kidul, beda. Ratu Kidul ada sendiri, Nyi Roro Kidul ada sendiri. Sudah saya bahas di story saya kemarin apa bedanya Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Dan sebetulnya Ratu Kidul ini punya banyak nama Pak, ada 10-an nama dari Nyi Roro Kidul itu sendiri, dari Ratu Kidul. Itu sebagai penggambaran kerajaan di laut. Nanti di gunung ada sendiri, ada namanya sendiri di gunung. Nah ini, itu mitologi ya, hanya mitologi saja. Itu sebenarnya dibahas lengkap. Ada juga di Jawa itu namanya demonologi Pak. Demonologi itu membahas perhantuan di khususnya Indonesia Nusantara ini ada Pak. Ada ilmu tentang perhantuan atau demonologi. Ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita nih lewat di jalan yang sepi atau lewat kuburan atau tempat yang angker atau yang wingit atau yang dikeramatkan atau naik gunung atau di laut, itu kalau kemudian kita doa Pak, zikirnya simpel saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, tadi sama a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jangankan kok merui Pak, mereka dekat saja tidak berani. Jangankan kok ganggu, mereka dekat saja nggak berani Pak. Asalkan kita mau zikir tadi. Nah ini makanya yang kami ajarkan kemarin ketika rehlah atau ketika mereka nanti habis ini kan rencananya saya mau mendaki Pak, rencananya mau hiking, mau mendaki gunung. Itu kami ajarkan kepada mereka satu adab safar, adab bepergian bagaimana dalam Islam. Safar ini doa yang mustajab, makanya kalau sedang safar perjalanan jauh banyak-banyak berdoa. Kalau jalan nanjak bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Kalau jalan turunan
bertasbih kepada Allah, subhanallah. Kemudian diajarkan zikir, doa sebelum naik gunung, doa dulu. Ya, supaya nanti selama perjalanan tidak disesatkan, tidak diganggu dan sebagainya. Kalau yang biasanya nama syaitan yang tugasnya menyesatkan dan membinasakan orang, mencelakai orang, itu namanya ghul, ya. Itu juga dibahas dalam Islam, namanya apa? Ghul. Jadi ghul ini setan, sejenis setan yang memang tugas mereka ini menyesatkan atau mencelakai manusia, itu namanya ghul. Ya. Termasuk kalau di rel kereta api itu apa? Setan budek. Tahu setan budek ya, Pak ya? Setan yang menutup indera manusia, menutup telinga manusia, kemudian dia kecelakaan kereta api. Itu namanya setan dari golongan atau jenis-jenis ghul. Ya. Kemudian misalkan ada bis atau truk yang lewat di alas roban. Kemudian ternyata ngiranya sopir ini jalan yang sudah benar, tapi ternyata dia tersesat di tengah alas itu. Itu namanya ghul, yang menyesatkan. Termasuk di gunung kan juga seperti itu, Pak. Akhirnya kemudian dia tersesat. Itu yang menyesatkan adalah setan dari jenis ghul, ya. Dan ini termasuk jenis setan yang paling ditakuti oleh orang-orang Arab. Ini ya. Ya. Ghul ini. Ya, ini kapan-kapan lah ya. Bismillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada zikir. Sekarang kita sampaikan keutamaannya. Ketika kemudian zikir diantaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pagi hari 10, petang hari 10. Tapi kalau bisa 100 kali. Tapi kalau 100 kali tidak bisa, ya 10 saja. Pagi dan petang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya semua kekuasaan dan semua pujian. Dan maha kuasa Allah atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat tadi sebanyak 10 kali dalam sehari, maka dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dituliskan baginya pahala seperti pahala orang yang memerdekakan seorang budak. Dan ia akan dijaga Allah pada hari itu hingga sore. Kalau bacanya pagi, dijaga Allah sampai sore. Kalau bacanya sore, maka akan dijaga Allah semalam suntuk. Bacanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan barang siapa yang mengucapkan pada petang hari, niscaya akan mendapatkan seperti itu juga. Maksudnya akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang saya sampaikan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang akan bisa membahayakannya. Tidak akan ada keburukan yang menimpanya. Tidak akan ada bala. Tidak akan. Dia akan dihindarkan Allah dari itu. Dia akan dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus zikir yang tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Tuhan yang sempurna, kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Keutamaannya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, mengapa aku menjumpai kalajengking yang menyengatku semalam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai ketika sore kamu membaca zikir ini, niscaya tidak akan ada yang mencelakaimu. Bayangkan, ketika ada
salah seorang sahabat yang di malam harinya tersengat kalajengking. Kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan sore tadi kamu membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka kamu tidak akan kena celaka, kamu tidak akan kena keburukan, kamu tidak akan kena musibah, kamu tidak akan kena segala sesuatu yang mencelakaimu, akan mencelakaimu. Simple, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Luar biasa jamaah. Dan kalajengking ini, kalajengking, ular, kelabang, atau binatang-binatang berbisa lainnya, ini terkadang dipakai oleh syaitan. Maksudnya bagaimana? Mereka terkadang mewujudkan diri menjadi ular, atau kalajengking, atau kemudian kelabang, dan semisalnya. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang yang dipakai oleh mereka, wujud yang dipakai oleh jin. Ya, ketika mewujudkan diri menjadi hewan atau binatang, maka mereka biasanya akan mewujudkan binatang-binatang yang berbisa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah untuk perlindungan rumah. Ya, untuk perlindungan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi ini untuk pembersihan rumah, Pak. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, ini di hadis yang lain tadi diriwayatkan oleh Muslim, ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah keberkahan, sedang meninggalkannya adalah kerugian, dan ia tidak akan mampu ditahan oleh para tukang sihir. Ya. Ini cara membersihkan rumah atau cara melindungi rumah, penjagaan rumah. Kalau orang tua dulu nyebutnya dengan pager, magri omah. Tapi kalau datangnya ke dukun, cara magri rumahnya, dia akan mengikatkan tulang-tulang ada di atap-atap. Itu dukun, Mbak. Cara magri omah. Atau dengan menanam sesuatu. Itu cara dukun yang tentunya melenceng dari syariat Islam. Padahal di dalam Islam itu ada cara yang mudah, ada cara yang simpel, yang murah. Kalau datang ke dukun, Pak Dukun minta tolong rumah saya dipagri, bayar enggak kira-kira? Bayar, Pak. Itu pun syaratnya susah. Apalagi kalau ketemu dukun yang ngemplang, ya dibayar mahal dia. Padahal dalam Islam, supaya rumahmu ini dipagri sama Allah. Kalau tadi kan dipagri sama setan, Pak ya. Kalau ini dipagri oleh Allah. Caranya apa? Satu, rumah dipakai ibadah. Ibadah sunnah di rumah. Banyakin baca Quran. Dan tadi, bacain surah Al-Baqarah. Pak Ustadz, surah Al-Baqarah banyak loh Pak Ustadz. Nek dibaca semua por yo wong aide iki maca Quran ya kadang sempete ya Pak ya. Kuwi lagi maca pirang ayat ngene wis ngantuk, Pak. Ya. Maka sebetulnya ada paket minimalis. Dari surah Al-Baqarah ada 10 ayat saja yang dibaca. Untuk apa? Magri rumah. Untuk apa? Mengusir jin dan syaitan yang ada di dalam rumah keluar. Untuk apa? Supaya jin syaitan yang ada di luar tidak bisa masuk. Dan tidak ada kecelakaan atau bahaya yang akan menimpa rumah kita. Apa saja 10 ayat dari surah Al-Baqarah itu? Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat keempat. Ayat 1 sampai ayat keempat. Kemudian ayat kursi. 2 ayat setelah ayat kursi. Dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah.
Saya ulangi, 10 ayat dari surah Al-Baqarah untuk penjagaan rumah kita, untuk magri rumah kita, pagar dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, kalau mau digenapkan 5 ayat juga tidak apa-apa. Kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Paham ya? Itu yang dibaca. Sudah hafal temuannya kan ya teman-teman ya? 3 ayat, iya, 2 ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi kan 255. Berarti 256 dan 257. Ya gitu ya. Jadi 255 sampai 257. Kemudian 3 ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati. Nah itu. Sampai kemudian amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan. Nah itu 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi kalau tidak bisa membaca ayat 1 sampai ayat terakhir, minimalnya setiap malam itu panjenengan baca 10 ayat ini dari surah Al-Baqarah. Malam hari itu, maka seharian akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti hanya salah satu yang akan kami ajarkan ketika tadi bimbingan privat ruqyah syar'iyyah. Gampang sekali. Tapi kalau sudah kebacut rumahnya ini demite, Pak. Kebacut rumahnya ini penuh dengan hantu ya. Ruqyah, nanti bisa pakai media air. Nanti pakai air, kemudian nanti pakai bidara. Kemudian sama pakai minyak kasturi, ruqyah. Nah, nanti didoakan, bacakan beberapa ayat, beberapa surah, terus nanti disiram-siramkan atau disemprot-semprotkan, insya Allah bersih. Mudah sekali ya. Makanya kenapa kami bikin program Arsya, Akademi Ruqyah Syar'iyyah, untuk privat dan untuk keluarga atau untuk komunitas. Terkadang mereka ini ketika sakitnya lama, putus asa, datang ke dukun gitu Pak. Kalau rumahnya ada hal-hal yang tadi ya, banyak hantunya, banyak setannya, akhirnya datang ke dukun. Kemudian kalau ada sihir dan macam-macam, datanglah ke dukun, apa-apa dukun. Pesugihan pun juga datang ke dukun, padahal dalam Islam caranya mudah, caranya murah, meriah. Dan setiap kita bisa praktek itu. Makanya sebetulnya ruqyah itu mudah. Insya Allah nanti di bulan ini kita akan bikin di sini pelatihan ruqyah mandiri. Insya Allah. Begitu nanti yang datang kok banyak, langsung saya praktek. Gitu ya. Jadi saya selalu di mobil sediakan plastik hitam. Begitu nanti yang datang banyak, langsung didumi plastik. Nanti latihan ruqyah, siapa tahu ada yang reaksinya salah satunya muntah. Walaupun tidak selalu muntah-muntah, kadang sendawa, ya, kadang bisa keluar lewat keringatnya, lewat sendawanya, lewat buang airnya, lewat fesesnya, atau juga lewat buang anginnya, ya macam-macam cara keluarnya. Ya, gitu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.